Hai, halo, Hai, Ton. Mukaku jadi halo ganteng nih, Ton. Pak. Kalau mukaku setengah kelihatan ganteng nih, Ton. Ah, dari dulu kan emang kelihatan ganteng. Hei, gimana Pak? Di Di kantor? kantor, Oh, sibuk apa nih sekarang? sibuk mancing kamu. Mancing mania mantap. Wih, mancing mania. Aku tuh lama loh gak ketemu Pak Tebong tuh. Lama Kemarin loh. doang di jalan. Di Mm-mm. jalan teriak-teriak gitu kan. Iya, hei, kamu. Tit, ya kan? Gimana Pak? Sehat? Gak kena Sehat. corona? Gimana? Rame loh ini Pak. Sekalinya Pak Tebong masuk. Wah, Karena gila jarang-jarang ada aku SD. ngaji, Ton. Bener Pak, jarang-jarang. Nah, pengennya karena jarang itu, harapan kita tuh bisa sharing ilmu gitu loh. Sharing-sharing sama teman-teman, apa ya bisa dibilang kelaspedia dan online gitu loh. Dimana kita tahu lah seorang Bapak Kewempi nih ya kan, puang dari puang ya kan. Hmm, Tuh, ada Mas Mohan, rame banget Pak. Mm-mm. Jadi, eh pertanyaannya gini Pak, gimana? bagaimana sih? Tapi kalau dari langsung pertanyaan tuh kurang asik sih Pak. Kurang Mending asik. storytelling dulu aja ya kan. Gimana sih Pak dari memulai bisnis awalnya tuh kan sempat dapat tuh Tinton cerita tentang aku tuh mulai dari menggunakan Supra atau Karisma ya kan di Cendrawasih ya kan. Itu tuh menarik loh kalau di-share ke teman-teman gitu. Mulainya di tahun 2004, Ton. Nggak mikirin itu bisnis, Ton. Jadi dari awal tuh saya tuh kebetulan kerja di beberapa toko di Jogja gitu. Distro ataupun clothing independent gitu. Jadi ya Molly tahun 2002 saya kerja di Molly jaga toko shopkeeper. Kemudian Yes. ngedesain juga gitu kan. Karena suka desain grafis gitu. Kemudian ya band-bandan juga, band-bandan gagal gitu kan. Kemudian main skate, never landing, mainnya 5 menit, nongkrongnya 2 jam gitu kan. Yes, benar. Jadi lingkungannya tuh ngebentuk saya untuk punya potensi informasi untuk membentuk brand clothing independen ini gitu. Jadi di tahun 2004 mulailah tercetus untuk bikin brand. Bikin brand pun mikirnya bukan bisnis. Mikirnya cuma senang-senang, punya uang tambahan, bisa buat disco. Wih, cuma itu Ya doang. kan? Awalnya itu doang. Cuma kayak Itu gitu, Pak. aja. Nggak muluk-muluk. Sebenarnya nggak mikir mau beli apa gitu. Nggak kepikiran, Ton. Pokoknya ya udah tambahan uang jajan gitu. Tapi kan berjalannya waktu 2004 sampai 2008, lulus kuliah S1, lulus kuliah S2, pola pikirnya tuh makin berubah gitu. Tapi kan latar belakangnya cukup kuat, maksudnya latar belakangnya saya hidup di lingkungan anak-anak gitu. Anak-anak ya nonton band, jaga toko, disco, dan lain-lain lingkungan Jogja lah. Dan Iya, benar, benar. teman-teman juga support banyak gitu di situ kan. 2008 mulai pikir bahwa saatnya nih untuk benerin sistem manajemen segala macam, bahwa sepertinya inilah pegangan hidupku gitu. Udah nggak perlu mikirin daftar kerja gitu kan. Meskipun saya tahun 2008 di umur 24 tahun lulus kuliah S2 dengan gelar, wih sombong nih, Master Ya, Engineer. gila. Iya, Ya, 2008. Itu telat berapa tahun, Pak? apa, Telat nggak itu? On time? on time, kuliah 46 tahun S1 sama S2, 4 tahun S1, 5 tahun S1, 2 tahun S2, sorry 7 tahun. Dan itu langsung Gila. gitu. Nah, sempat nggak sih, Pak, di fase-fase merintis itu kan, ya, mungkin kita sama-sama tahu untuk masalah, aku lebih milih uh, passionku atau pendidikan. Mestinya orang tua di era itu kan pasti udahlah lulusin kuliah aja, pegawai negeri, tapi nggak bisa ngeband ya kan. Ada nggak sempet kayak apa ya pergejolak batin gitu kayak
aku setahun kok belum jadi ini, brandku 2 tahun belum jadi. Pasti kan ada tuh Pak di fase yang seperti itu gitu loh. Pasti Ngalamin nggak Pak? ngalamin, maksudnya makanya dari tahun 2004 mulai sampai 2008 itu 4 tahun tuh bukan waktu yang mudah gitu untuk meyakinkan bahwa uh, inilah pegangan hidup kita gitu. Aku bakal fokus di passionku gitu. Yaitu aku membesarkan usahaku gitu. Star Cross gitu. Itu butuh waktu memang. Kadang kan anak sekarang kan setahun 2 tahun udah patah semangat gitu. Padahal ya Benar. namanya usaha dinamikanya masih banyak dong. Sampai hari ini pun tahun ini kan mungkin tahun ini 17 tahun Star Cross ya. Itu pun Yes. bukan waktu yang cepat gitu. Maksudnya kita prosesnya sampai belajar dan terus belajar gitu. Nggak mentok di situ doang gitu. Wow, 17 tahun bisa dibilang konvensional tuh berarti berapa tahun tuh Pak? Untuk belum masuk ke ranah online kan berarti di batas tahun 2012 ya? Ya, 2015 mungkin kan ya. 12 Okay. tahunnya itu Star Cross tuh dengan konvensional gitu. Sampai 2016. Jadi 2016 baru kita melirik bahwa ada digital gitu. Ya, termasuk terlambat sih. Tapi setidaknya kami beradaptasi dan berinovasi dengan keadaan market sekarang. Berarti kalau bisa dibilang konvensional tuh baiknya seperti apa sih Pak? Kan sebelum kita masuk ke ranah online gitu ya, konvensional tuh baiknya gimana sih menurut pandangan seorang Pak Wimpi ini dengan 12 tahun, 13 tahun memulai bisnis gitu. Kan kalau menurutku nih, bahwa kalau distro tuh ya offline gitu loh, terus ada teman-teman nongkrong, kan pasti ada dampak buruknya gitu kan, dengan tahu sendiri pertemanannya Bapak tuh kan, wow, ya kan, panjang gitu. Sebenarnya konvensional tuh lebih intim ya, lebih emosional gitu. Gimana 2004 sampai dengan 2016 jejaring itu paling penting gitu. Gimana caranya kamu bisa titip barang di Bandung, kamu bisa titip barang di Kalimantan, kamu bisa titip barang di Sulawesi. Kalau kamu nggak punya teman ataupun kamu tidak bangun networking di dunia itu gitu, di industri itu gitu. Jadi sebenarnya itu malah jadi fondasi yang paling kuat sebenarnya buat kami gitu kan. Meskipun secara keadaan di market sebenarnya itu udah sekarang udah nggak kompeten lah gitu. Yang penting kalau kondisi sekarang kan agak variabelnya udah berbeda gitu. Kamu bikin brand, produksi yang banyak, kemudian kamu jago di digital marketing, ya sudah jualan deh. Benar. Itu banyak sih dari teman-teman kita pasti juga ya, dari yang dulu nggak membuat sesuatu akhirnya mereka sekarang bisa dibilang digitalisasikan keadaan, benar nggak Pak kondisinya? Betul. Apalagi corona kayak sekarang kan. Nah, berarti mulai awal-awal online ya, bisa dibilang tuh beralih di online tuh 2015 ya. Itu ya, 2016. Susah nggak Pak? Karena punya teman-teman Star Cross gitu yang awalnya konvensional, akhirnya diarahkan untuk, yuk coba kita mulai ke ranah online nih. Itu pasti kan ada, Pak susah, Pak stokisnya kayak gini, itu kan. Apalagi seorang bapak ya kan, pasti yang gatel gitu ya. Sebenarnya susah ya Tonnya, dalam artian karena sayanya juga nggak mengalami habit yang itu gitu. Paham nggak? Habitnya saya sendiri itu nggak ngalamin yang digital, bisa dibilang gitu. Maksudnya terbiasa dengan beli online ataupun apa. Jadi behaviornya saya dulu yang harus dibenerin gitu. Oh, habitnya. Kemudian baru kebuka, oh harusnya kayak gini nih brandku gitu. Bisa mempermudah orang di luar sana, jangkauannya untuk bisa dapetin informasi, dapetin produknya langsung di dalam tangannya mereka gitu. Dengan sistem digital tadi gitu. Ya perubahan yang cukup harus aku pelajarin banyak-banyak Ton waktu itu pada saat itu gitu. Sampai hari ini aku tahu belajar sih. Aku tahu sih Pak, itu pasti kamu di rumah ngulik gitu. Gimana sih? Gimana gitu ya. Gatel kayak pengen ngulik terus gitu kan. Susah, maksudnya susah dalam artian kitanya sendiri belum bisa untuk menerima sistem online gitu yang menurut kita kan ya bertemu buyer, ngobrol,
terjadi sesuatu. Sedangkan kalau online kan beli tanpa melihat sesuatu, kamu bawa pulang terus pasti ada kayak ya ada satu hal yang hilang gitu loh. Menurutku sih seperti itu, bahwa keadaannya tuh berbeda banget. Nah, ngomong ngomongin online pertama itu Pak di era 2016 gitu, ada yang ini nggak sih Pak, kayak apa? Dimulai dari mana arah pertama kali masuknya tuh? Apakah marketplace-nya seperti apa kayak gitu-gitu? Atau mulai buat website sendiri? mulai pertama sih website ya yang kita bangun. Cuma kan website pun developnya sampai ini pun belum beres gitu. Dan artian kita masih kurang meskipun berjalan gitu. Kemudian kita konvensional juga dengan Instagram, dengan WhatsApp gitu. Maksudnya kita punya database, kita share segala macam. Itu juga maksudnya lebih pada saat awal-awal itu kena juga gitu. Asal kita aktif gitu kan. Kemudian yang sekarang sih berlanjut ke e-commerce ya, marketplace yang begitu besar kaki-kakinya mereka gitu. Jadinya bagus apapun bikin website dihantam sama marketplace. Bener. Baru mulai, baru ngedevelop, keluar ini ya kan. Ya. Itu belum selesai udah suruh belajar lainnya ya kan. Tapi ya itu menurutku pentingnya sekarang ya marketplace terus website tuh berpengaruh sih, karena ada beberapa yang dia tetap pinginnya ranahnya aku nggak mau ke e-commerce, tapi aku pinginnya ya tadi Pak, idealisnya seorang owner gitu kan pasti berpikir aku harus buat website nih yang paling aku banget, karena kalau e-commerce kayaknya arahnya nggak ke situ deh brandku. Itu kan dengan seorang Pak Tepong punya 2 brand kan, ada yang Pas, itu menurutku idealisnya Bapak, dengan itu Bapak banget lah mempresentasikan seorang Bapak gitu ya. Band musik terus Starcross, apakah itu ada perbedaan dengan marketplace-nya Pak yang dituju gitu? Iya, ada. Ya kayak Starcross kan memang marketnya lebih wide ya, maksudnya dengan sirkuit dan persaingan yang makin kompetitif gitu. Apalagi kalau masuk di marketplace itu gitu. Sebenarnya marketplace itu ataupun e-commerce sebenarnya harusnya kita nganggapnya sebagai tools jualan, bukan sebagai sumber jualan gitu. Kayak Starcross sendiri, kita ngomongnya Starcross ya. Starcross sendiri itu dulu itu kita ngomong jualan online itu cuma 10%. Cuy, iya Pak, mas gitu? Ya, 10% cuma maksimal sebelum pandemik ya. Tapi dengan pandemik ini memang mau nggak mau mereka tumbuh gitu. Dengan program mereka yang sangat besar gitu kan. Program apa yang mereka tawarkan untuk nge-grab market yang besar, untuk aware market bahwa kalian kalau mau belanja ke sini gitu kan. Jadi kami nggak mau isunya kami pun ikut berenang di kolam itu gitu, di samudra itu. Kemudian ya sudah bergulung di situ gitu kan. Sedangkan brand satu lagi kalau Fast sih memang maksudnya kita ngomong jualan, tapi sebenarnya nggak terlalu diperhatikan jualannya, lebih kayak lebih ya sudah ada merchandisingnya gitu. Fast ada, kemudian untuk brand-brand yang lain yang ada di toko Fast sendiri ya kita nganggapnya juga sebagai apa namanya, sebagai tools tadi, bahasanya tools gitu. Jadi mempermudah aja, tapi nggak nge-push gitu. Oh berarti sekarang jadi kayak bisa dibilang ujung tombaknya tuh ya di marketplace itu ya Pak ya, untuk selling dari sebuah brand Starcross dan Fast gitu. Tapi hanya presentasinya dibedakan, di mana yang paling utama adalah Starcross di marketplace. Kalau Fast ya itu beda untuk ininya apa, penanganannya ya. Nah, penting nggak sih Pak sebuah desain di marketplace tuh dari sudut pandang seorang Bapak gitu? Desain di sini dalam artian apa? Desain produk atau desain layout tampilan layout tampilan page-nya kita? Layout tampilan Pak di marketplace-nya. Penting. Kayak kita juga lagi ngeset tampilan itu, maksudnya kayak kebetulan kan Starcross lagi banyak nih kolaborasi gitu kemarin sama Vegido, yang sekarang sama Centerly gitu. Itu kan bisa jadi highlight ataupun banner dikemas, kemudian ke bawah baru barangnya reguler gitu. Itu kan lebih nyaman untuk orang memilih gitu, karena memang banner yang ada di marketplace tersebut adalah informasi yang untuk di highlight. Benar.
itu sangat berpengaruh sih kalau aku lihat dari apa ya beberapa di luar gitu bahwa ternyata sebuah desain marketplace tuh dampaknya ternyata signifikan, sangat-sangat membuat orang untuk aku kayaknya harus belanja deh kayak gitu karena dari sebuah desainnya itu. Benar nggak sih Pak? Karena Benar. itu jadi kosmetiknya sebuah toko gitu ya, bisa dibilang Ya, seperti itu. bisa dibilang interior toko lah itu. Hmm. Nah, kalau aku tuh sebenarnya mau ngajakin tanya jawab bentar. Mungkin aku akan ngajak teman-teman nih biar jarang loh kalian bisa ngobrol sama Pak Kewimpi. Sebelum kita lanjutin, ya kan? Ada nggak dari kalian yang pingin ngobrol nih atau pamer? Iya, saya ses 3XL Pak. Ada nggak dari kalian yang pingin coba deh tanya jawab gitu dengan Bapak gitu? Bisa aku bacain lewat komen gitu. Aku tunggu nih 1 menit dari teman-teman Instagram. Hanya 2 aja ya Pak ya? Dua orang Dua cukup ya? boleh. Boleh. 2 boleh tuh. Karena waktunya tidak begitu banyak. Sambil nunggu nih Pak, kita ngobrol-ngobrol di luar topik bentar. Nah, Billy West kenapa hadir Pak? Itu aku nggak tahu sih. Aku nggak bisa menebak gitu. Aku ngobrol sama temenku gitu. Wah, kok bisa? Apa harapanku bukan itu gitu, tapi orang bapak ngeluarin makanan itu, aku sempat tidak ke arah sana pemikirannya. Takdir itu, Ton. Wah, Enggak sih, Pak. takdir. Takdir. Kebetulan aku tuh suka makanannya gitu. Makanya jadi pada saat aku suka, kebetulan dengan tim yang ada di Berry Wise Semarang juga cocok. Ya sudah, memang ada chemistry, ya berjodoh aja gitu. Kemudian kita bawa ke Jogja, ya hasilnya seperti ini gitu kan. Semoga ya bisa dibawa Oh, ke kota lain. ini Pak, udah ada pertanyaan nih Pak, seru nih dari Pati Pay the Culture. Hard selling apakah bisa membuat image brand turun, Mas? Yang pertama. Yang kedua dari Reza Farkan. Mas, caranya biar konsisten itu gimana? Soalnya aku sering mut-mutan kalau bikin sesuatu. Hmm. Wah, rame ternyata, Pak. Gila. Rame, aku jarang live. Iya. Ini dari Bisma Syahputra, Pak. Pak, Betul, gimana Pak. caranya menentukan target pasar? Variabel apa aja yang harus diperhitungkan, Mas? Kayaknya saya tahu itu, Pak, Bisma itu. Oh, ini Bisma Skate nih. Iya nih, kamu skate aja nggak usah bisnis. Kamu gak usah nanya, Bis. Kamu nanyanya langsung ke aku aja, ngobrol kita intim. Itu aja Pak, 2 dulu. Jadi mohon maaf ya, cuma bisa 2 pertanyaan nih karena Bapak langsung ke Jakarta. Apa tadi Kita pertanyaan? mulai Pak dari Mas Pai. Ya, Hard selling itu bisa menurunkan brand value. Sebenarnya iya, cuma kan balik lagi brand value pun pada saat turun akan dibangun lagi, dan bagaimana mengemas hard selling tersebut biar biar terlihat tetap keren gitu. Maksudnya selling, ada teman-teman banyak brandnya bagus tapi ya pada saat diskon pun mereka kejam juga gitu. Kita ngomong hard selling banyak metodenya ya, ada dengan diskon, ada dengan bahasa ads yang langsung strike bahwa mereka harga produknya lagi harga coret gitu. Kemudian mereka ngomong strike di visualnya, di ads iklannya bahwa kita lagi ngeluarin produk ini bagus. Kemudian ya secara langsung menunjukkan bahwa keunggulan produknya, tapi ya barang itu kalau kita baca iklannya atau ads-nya gitu langsung kita ngeliat bahwa ini gila nih hard selling banget. Tapi tetap aja keren gitu, bisa dibikin kayak gitu juga. Jadi banyak variabel, kita ngomong bahwa brand value itu bukan hanya bisa turun gara-gara hard selling. Kalau hard sellingnya benar ya bisa aja tetap keren gitu. Dan preventif ya, dan kontinuitas juga penting. Misalnya dalam 1 tahun kamu cuma hard selling itu cuma 2 kali ya tetap aja keren. Tapi kalau setiap hari all day long kamu sale, diskon segala macam, ataupun kamu kenceng ngangkatin bahwa ayo beli, ayo beli, ayo beli, itu ya secara tidak langsung nggak bagus untuk brand. Karena brand itu bukan hanya jualan, brand itu ada storytelling yang harus kamu bawa, ada campaign yang harus kamu bawa, dan ada message yang harus kamu sampaikan ke market kamu bahwa brand kamu membawa apa nih.
Itu cukup ya. Setuju banget sih. Setuju. Campaign dari seorang Fas yang pernah aku tanyain pertama kali bangun tuh, Pak, oke. Dan menurutku itu bapak banget. Ya. Aku nggak lebay, tapi ya kita ngobrol di depan dulu Pak, sore-sore. Ya, Oke. itu bener sih. Itu harus dibedah satu-satu. Nih, kalau dari Mas Reza, Mas caranya biar konsisten gimana? Karena aku mut-mutan. Waduh, gimana Pak? Pasti ya, Konsisten mut-mutan kan caranya, pasti. kamu nggak punya pilihan. Sebenarnya kalau kamu masih mut-mutan, kamu kurang deep terhadap tekad dan niatmu sendiri gitu. Maksudnya kamu masih punya pilihan lain, kamu nggak fokus segala macam, jadi kamu nggak bisa konsisten. Kalau ngomong konsisten ya kamu nggak ada pilihan, kamu harus melalui jalur ini gitu untuk menumbuh kembangkan kamu. Apapun keadaannya, ya jatuh bangun tuh udah pasti. Tapi kalau kamu punya tekad untuk tumbuh di brandmu ini, ya pasti bisa kamu membangun konsisten. Ya kayak kuliah lah. Kuliah itu kan berat, maksudnya mau kuliah selama 5 tahun ataupun 7 tahun atau tapi kalau kamu punya tekad bahwa harus kamu lulusin ya 10 tahun pun itu selesai kan. Nggak mungkin nggak kamu selesaiin. Tapi tekadnya dulu kamu kerjain gitu. Gitu. Berarti tekadmu kurang 12. Hitung lagi kekuatan. Yeah. Di era-era sekarang yang mungkin tekadnya agak sedikit A dan B Pak. Jadi A-nya jalan, B-nya ingin juga dijalanin, cuma fight-nya beda mungkin. Kalau era sekarang menurutku informasinya sih terlalu banyak, jadi anak-anak bingung gitu. Kalau kami, bukan kami sih, maksudnya kalau kita mengambil informasi terlalu banyak, kadang-kadang kita bingung memilihnya, caranya, metodenya, karena terlalu banyak metode yang ada di depan mata gitu. Kemudian jadi nggak konsisten dengan jalan yang kita buat gitu. Sebenarnya tetap aja kacamata kuda prinsipnya kalau kita mau jalan usaha, kita cuma kadang-kadang lurus, kadang-kadang lihat kanan kiri, tapi nggak perlu belok gitu. Beda sih. Di era dulu emang saat kamu menjadi number one ya menggali banget. Makanya informasi kayak majalah saya keluar ya harus kamu beli dengan jerih payah gitu ya Pak ya, di era itu ya. Makanya naiknya beda banget. Nah, ini nih Pak, mungkin nanti udah mau akhir nih. Boleh nggak Pak share untuk kiat-kiat bisnis di era sekarang gitu Pak? Kayak sedikit lah mungkin beberapa statement aja untuk gimana sih kiat-kiat bisnisnya di era sekarang. Kan penuh dengan digital dan marketplace yang gede gitu. Kiat-kiat bisnis untuk teman-teman gitu. Kalau kondisi sekarang sih tetap adaptasi ya terhadap digital gitu, itu udah pasti. Maksudnya mempelajari digital marketing itu mudah kok, sekarang banyak informasinya. Kayak saya yang bukan orang digital aja sedikit memahami, mulai mempelajari gitu digital marketing itu, dan kita masih survive pun karena kita beradaptasi dengan kondisi digital sekarang. Kita beradaptasi dengan marketplace, kita beradaptasi dengan kondisi market yang sekarang gitu kan. Karena memang jujur aja kondisi market sekarang memang mereka leading gitu. Transaksional digital ataupun transaksi online itu lagi leadingnya gitu. Wow. Intinya belajar dan terus belajar untuk kondisi seperti ini ya Pak ya. WFH tuh harus ngulik lah, kalau nggak ngulik, wow. Pak, kapan HOV, kapan lagi? Wah, Mas, saya juga pingin, Mas, dari kemarin bilang, Pak, ben-benan lah, Pak. Perizinan susah, Mas, perizinan susah, ya kan? Kalau nggak susah, Bapak udah gatel itu. Sama buat teman-teman nih, kalau misalnya tadi tertarik dengan desain marketplace, itu bisa tag langsung di Kelaspedia. Jadi gini Pak, kita tuh punya kelas namanya desain marketplace. Itu buat teman-teman gitu, kalau mau belajar untuk seperti Starcross desainnya gitu, bisa banget untuk join ke kelas kita. Ntar langsung klik di katalog Kelaspedia. Harapanku adalah, dan Kelaspedia ini menjadi teman-teman untuk kondisi sekarang loh, teman-teman untuk menggali sesuatu yang baru, karena ya seorang Starcross pun mengiyakan saat desain marketplace itu harus bagus, dan buat teman-teman mungkin nggak belajar gitu. Ya, benar. Setuju. Closing statement Pak. Closing statement nih. Katanya Ton 25 menit aja ya. 25 menit. Nggak bisa. Closing statement nih Pak. Untuk kata-kata terakhir nih. Wejangan lah, wejangan.
untuk teman-teman gitu. Apa ya wejangannya? Ini aja wejangannya, masih wejangan yang lama. Mungkin Tinton pernah dengar ya, kalau saya ngasih statement terakhir gitu. Apapun yang dilakukan secara konsisten, mau asal konsisten aja, pasti jadi kok. Hal yang buruk pun kalau kalian lakukan konsisten, pasti nanti hasilnya di ujungnya bagus kok. Keren. Setuju. Hah, kita harus ngopi, Pak. Kita harus ngopi. Lama kita nggak ngobrol. Jadi, terima kasih, Pak. Kita di Kelaspedia sangat menyenangkan ngobrol sore ini dengan Bapak. Ya. Mungkin agak sedikit mengganggu waktunya. Thank you banget. Bapak, gila. Kan sopan, Pak. Neng kene, Pak. Neng Jopo kan, ini obrolannya 2 jam. Jadi gitu, Mas Tebong aja lah ya. Okay. Terima kasih Mas Tebong atas waktunya. Kita pamit. Dah. Jangan lupa ikut Kelaspedia. Iya. Siap. Wah, thank you. Makasih.